Nah, kalau dilihat dari sini sih, yaitu ada yang menarik perhatian, yaitu di sini spanduk Prabowo Gibran dipasang di landmark Batam. Bawaslu pastikan melanggar aturan. Nah, kalau kita ketahui Bawaslu di situ ketika ada pelanggaran khususnya dari paslon-paslon tertentu, di sini kurang gercep ya. Nah, apakah di sini Bawaslu akan menindaklanjuti yaitu pemasangan spanduk Prabowo Gibran dipasang di landmark Batam? Ya, kita tunggu saja Bawaslu seperti apa ketegasannya ketika ada paslon lain melanggar aturan. Nah, ternyata di sini ketika saya mencari berita-berita yang lainnya, ternyata di sini Bawaslu sudah mencopot paksa yaitu pemasangan baliho Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam. Nah, di sini sangat keren sekali ya. Kita harus apresiasi lah kinerja Bawaslu dan sudah mencopot paksa baliho Prabowo Gibran di monumen Welcome to Batam. Nah, di sini seharusnya Bawaslu gerak cepat lah biar tidak menjadi berita-berita yang liar. Di sini sangat keren lah dan patut dipuji lah di sini. Dan di sini yaitu Badan Pengawasan Pemilu Kepulauan Riau mencopot paksa baliho pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang terpasang di landmark atau monumen Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran itu akan diturunkan karena melanggar aturan. Padahal menurut saya baliho spanduk dari Capres Prabowo dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu sebenarnya sudah banyak. Dimanapun tempatnya itu pasti ada spanduk dan juga baliho-baliho dari Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto. Tetapi entah di sini maksudnya apa coba? Dan menurut saya sih ketika spanduk di sini dipasang di monumen Welcome to Batam, menurut saya merusak pemandangan. Disinilah seharusnya ditindak tegas dan seharusnya di sini juga ya yang masang itu siapa? Kira-kira yang masang siapa? Ya pastilah pendukung dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Masa pendukung Ganjar sih? Jelas tidak mungkin lah pendukung Ganjar atau pendukung Anies Baswedan misalnya memasang spanduk dari Pak Prabowo Gibran di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya beritanya seperti apa di sini ya. Nah, di sini spanduk Prabowo Gibran yaitu dipasang di landmark Batam. Bawaslu pastikan melanggar aturan. Nah, di sini warga Batam, Provinsi Riau dikagetkan dengan adanya spanduk kampanye Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran di ikon landmark Welcome to Batam atau yang sering disebut WTB. Spanduk itu terpasang di 2 huruf O kalimat Welcome to Batam. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau langsung turun ke lokasi kejadian. Hingga siang 31 Desember 2023 spanduk tersebut masih terpasang. Hanya saya sudah koordinasi dengan Bawaslu Kota Batam, sudah minta Satpol PP menindaklanjuti sesegera mungkin menurunkan spanduk, kata Ketua Bawaslu Kepri Sulhadril Putra di Batam pada 31 Desember. Sul memastikan pemasangan spanduk di ikon BTB Batam itu dipastikan melanggar aturan pemasangan alat kampanye. Pelanggarannya, alat kampanye dipasang di luar zonasi yang sudah ditetapkan, kata Sul. Ia menegaskan hanya area yang sudah ditentukan saja yang dapat dipasang alat peraga kampanye. Selain itu katanya area publik seperti tempat wisata seperti WTB dilarang untuk dipasang peraga kampanye. Pelanggaran kedua, area publik dihindari untuk kampanye, apalagi ini ikon Batam, katanya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira seperti apa komentar-komentar dari para netizen ketika ada berita spanduk Prabowo Gibran dipasang di landmark Batam dan Bawaslu sudah dipastikanlah hal tersebut adalah melanggar dari peraturan. Nah, sini dari Narkosun. Hukuman melanggar kampanye itu apa? Paling cuma ditegur kan? Merasa didukung kekuasaan, lalu bisa berbuat semaunya, berani menerobos semua aturan. Udah biarin aja, percuma juga panggil Bawaslu RI, ya kan? Bawaslu RI aman nih kan? Kalau kubu 01 bikin desak Anies yang terbukti mendapat simpati publik. Ternyata kubu 02 juga desak spanduk dan terbukti mendapat banyak kecaman. Capek, nanti juga gitu-gitu juga hasilnya. Ada cebokin juga. Ibarat anak tambeng udah gede cengeng lagi, terus ame orang tuanya dibelain, terus jadi deh. Terus kalau melanggar konsekuensinya apa ini ya Bawaslu RI? Bawaslu RI berani nggak wir hukum kubu penguasa? Alah keok. Kalau pelanggarkan ya ditertibkan.
diberi sanksi sesuai undang-undang Bawaslu biar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Ya wasit ya pemain, puyeng sendiri. Kalau sampai kalah memalukan banget ini. Haha. Nah, memang di sini sangat mengejutkan sekali, apalagi di sini juga di tempat wisata loh. Di tempat wisata tiba-tiba ada spanduk dari Prabowo Gibran. Wow. Di sini yang cukup mengejutkan sekali ya, asal bukan Prabowo sampai trending berhari-hari. 4 hari, 5 hari masih trending. Di sini menurut saya sangat wow sekali. Apakah di sini masyarakat sudah muak ya? Ya, kita tidak tahu. Nah, di sini dikomentari oleh Firsa, Gibran adalah contoh buruk dalam sejarah demokrasi bangsa kita. Sejak awal pencalonannya sudah cacat etika. Di perjalanannya pun sering melanggar etika saat kampanye, begitupun di saat debat berkali-kali. Diperingatkan, itulah kalau orang yang belum cukup umur dipaksakan. Ya memang, sebenarnya Gibran itu juga menurut saya sangat bagus sekali ya. Apalagi juga memimpin kota Solo, menurut saya sangat bagus sekali. Tetapi menurut saya ya, gara-gara putusan MK, di mana yang memutuskan yaitu gugatan usia minimum capres dan cawapres itu adalah paman dari Gibran sendiri, adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Bayangkan kemungkinan di sini satu-satunya di Indonesia loh, yaitu ketika anaknya menjadi cawapres, bapaknya masih menjadi presiden. Ini menurut saya satu-satunya ya terjadi di dunia kemungkinan ya. Nah, disitulah akhirnya ya opini masyarakat yang berkembang ya seperti itu. Pasti presiden cawe-cawe dan lain sebagainya. Nggak mungkin lah ketika anaknya sendiri maju sebagai konsentrasi cawapres dan Presiden Joko Widodo sebagai bapaknya masih menjadi presiden yang aktif. Pasti akan cawe-cawe. Menurut saya seperti itu. Dan bahkan dari opini-opini masyarakat yang berkembang juga hampir sama. Seperti itulah. Jadi menurut saya di sini ya memang pada waktu lalu banyak unsur kepentingan keluarga ketika meloloskan Gibran sebagai cawapres pada waktu lalu, yaitu mengubah syarat usia minimum capres dan cawapres di bawah 40 tahun bisa mendaftarkan sebagai cawapres dan capres dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Di sini menurut saya syarat dengan kepentingan politik dan bahkan juga dikritik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, di sini lebih baik Prabowo kalah pemilu, negara hemat 400 triliun daripada pemilu satu putaran, negara hemat cuma 17T. Masih mau dibohongin nomor 2, gua sih ogah. Nah, pada waktu lalu juga ramai diperbincangkan, yaitu kalau satu putaran pada Pilpres 2024 yang dilaksanakan 14 Februari itu akan menghemat biaya sebesar 17 triliun. Nah, tetapi di sini ternyata masyarakat lebih baik ya tidak hemat 17 triliun dan lebih hemat 400 triliun. Karena apa? Karena program-program dari Pak Prabowo Subianto, misal seperti makan gratis di situ bahkan juga menyedot anggaran yang cukup fantastis, yaitu 400 triliun per tahun. Wow, bayangkan. Lebih baik kan boros 17 triliun ya daripada mengeluarkan uang 400 triliun untuk program makan siang gratis. Anda bisa menilainya sendirilah. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.